Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman dalam mengasah pisau ya. Baik itu pisau tore, pisau dapur, pisau, pokoknya semua jenis pisau lah bro ya. Kalau mau tajamnya itu awet, tajamnya benar-benar licin, halus. Ini menurut versi saya ya, menurut pengalaman saya. Bisa dilihat bro, pisau tore saya ini sudah 3 hari nggak saya asah, karena lumayan 3 hari saya pakai noreh 3 malam aja. Bisa dilihat tuh masih lengket tuh di kuku tuh. Ini besinya bagus bro ya. Kalau mau ketajamannya itu awet, pastikan dulu kualitas besinya bro. Apalagi buat pisau toreh ya. Kalau pisaunya tajam kan kita kerjain enak bro. Gak perlu gosok-gosok terus ya kan. Kunci pertamanya bro kalau mau ngasah pisau itu, baik itu semua jenis benda tajam ya. Kalau mau ngasah itu, di sini bisa dilihat. Ini batu asahan saya ada 3 jenis ya. Ini yang kasar, semua saya cari di kali. Batu kali semua, batu sungai. Ini yang nomor 2, ini yang nomor 3 ya, paling kasar. Ini saya pakai buat ini, buat ngerubah pola asahan. Sekarang nggak saya pakai. Ini yang nomor 2, ini buat ngalusin. Nah yang ini yang ketiga bro, ini buat finishing. Ini benar-benar keras ini. Ini batu kali, ini saya ambil di ini. Saya cari di sungai, di pulau. Sebenarnya besar ini batunya ini. Cuman dibelah, digerenda, dihalusin, bisa dilihat tuh. Cara mengasah pisau toreh atau pisau deres itu sebenarnya gampang. Cuman kenapa di sini saya tidak bikin tutorial gimana cara asahannya, dari dalam berapa, dari luar berapa. Nah sebenarnya gini bro ya, setiap orang itu kan punya cara kerja yang berbeda, pola kerja yang berbeda. Nah kalau udah beda cara kerjanya, udah pasti gaya asahan pisaunya udah beda. Misalkan saya nih, saya sukanya pisau itu ya nggak terlalu lengket dan nggak terlalu longgar pas ditarik. Nah jadi saya cari-cari sendiri gimana pasnya. Nanti kalau saya tunjukkan cara asahan saya ke teman-teman semua, nanti teman-teman semua ngikut asahan saya, seleranya kan cara kerjanya mungkin beda. Mohon maaf bro, ini mohon maaf teman-teman semua, videonya terputus dikarenakan memori HP saya hampir penuh. Nah ini kan saya tinggal finishing aja nih. Nah kunci dari pisau toreh itu biar enak, biar nggak seret pas ditarik, kuncinya cuman ada 3 bro ya. Itu apa, hal yang paling penting dari pisau toreh itu ada 3 sebenarnya. Nah yang di dalam ini, di dekat siku yang di dalam ini, lipatannya ini, itu harus benar-benar halus, harus benar-benar licin. Yang kedua sama sini nih, yang bagian luarnya nih, ini bisa dilihat. Nah ini juga sama, sikunya itu harus benar-benar licin. Usahakan arahnya itu searah, arah dari sikunya ini searah sama ketajaman pisau kita. Arah mata pisau yang di sini, ini harus benar-benar sejajar, harus benar-benar lurus searah. Jangan yang mata yang lidahnya ini ke lurus ke tengah, yang pipinya ini agak ke kiri, yang lehernya ini agak ke kanan. Nah itu susah itu bro, itu agak ini tuh, agak seret itu ditarik itu. Karena apa? Karena pas ditarik itu dia masuk ke kulit itu arahnya udah berbeda kan. Nah usahakan perhatikan, bikin posisi pisau kayak gini, dilihat dengan mata satu. Mohon maaf bro, tadi maghrib jadi saya stop dulu. Kalau mau pisau itu tajamnya benar-benar halus, pas ditarik itu enggak serat-serat. Nah kuncinya itu mau seberapa
tajam pun kita mengasahnya pakai batu asahan yang berbagai jenis batu asahan. Tapi kalau buat finishingnya kita tidak menggunakan batu asahan yang benar-benar halus, keras, itu tajamnya nggak bakal awet bro ya. Finishingnya kita gunakan batu asahan yang keras dan benar-benar halus. Nah, kalau teman-teman nggak punya batu asahan yang ini, yang halus atau benar-benar keras, ini dulu saya di Malaysia pernah pakai batu keramik bro, keramik yang dibikin untuk rumah itu, pecahannya, tapi digerenda dulu, dihalusin. Nah, setelah itu diamplas pakai amplas halus. Itu bagus itu buat finishing. Nah, kalau buat finishingnya ada baiknya jangan menggunakan air ya bro. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kenapa? Karena kalau di saat kita menggunakan air, batu asahan kita itu teksturnya lembut, gampang rontok dia. Nah, kalau posisinya kering, jadi keras kan, keras ketemu sama besi, sama-sama keras, jadi dia cepat licin, cepat halus. Nah, ini buat finishingnya itu. Nah, setelah kita gosok semua, udah kena semua rasanya itu, udah kena semua bagian-bagiannya, kira-kira udah pas lah asahannya, udah pik lah. Nah, kita tinggal gosok-gosok aja, tinggal dilicinkan bro ya. Nah, dilicinkan bagian luar dalam, setiap bagian pesonya harus benar-benar kena semua. Nah, ingat bro ya, ini buat finishing caranya gini. Ini hal penting ini. Tadi lihat. Nah, digosok pelan-pelan, jangan terlalu ditekan. Dan kalau buat finishing itu harus batu yang benar-benar keras, nggak bisa batu lembut, lambat dia. Nah, gunanya apa? Gunanya buat ngelepas lipatan besi yang kita gosok tadi. Nah, kalau udah kelepas lipatannya itu udah pik tajam itu. Saya nggak bilang setajam silet ya bro. Itu udah pik tajam itu. Intinya gitu. Kalau kita ngasah, sisa lipatan itu udah kelepas, itu udah pik tajam. Kalau untuk tingkat ketajamannya, saya rasa itu udah mentok. Tinggal awet apa enggaknya itu tergantung sama kualitas besinya. Buat finishingnya gini bro ya, kalau versi saya, jangan terlalu ditekan, tapi batu asahannya agak ditekan ke bagian mata, biar lipatan besi yang bekas kita asah tadi kelepas ketekan batu asah. Dan harus ini bro ya, sambil dilihat-lihat, kalau masih ada di bolak-balik, luar dalam, nyampe lipatannya itu udah nggak ada. Nah, bisa dilihat bro. Nah, untuk ngetesnya itu masih ada lipatan atau enggak, kita nggak perlu repot-repot ngetesnya gini tuh sama kuku. Nah, lengket apa enggak? Nah, ini masih kurang lengket, artinya masih ada sisa lipatan, tinggal kita gosok lagi. Ingat bro ya, buat finishingnya ini, gosoknya ini, batu asahnya ditekan ke bagian mata, agak digini, jangan digini, nanti matanya nggak kena. Nah, tapi jangan ditekan kuat. Nah, masih kelihatan kan lipatannya tuh.
Kalau lipatan besinya itu masih ada bro, dia tajamnya nggak akan maksimal. Jadi mau nggak mau kita harus melepas lipatannya itu dulu, yang bekas kita asah tadi. Kalau udah kelepas itu udah pik tajam gitu. Nah cara melepasnya itu ya gini. Nah tekan pelan-pelan sambil dibalas-balas ya, luar dalam luar dalam. Nah bisa dilihat bro, tuh lengket kan, tuh yang sini lagi, tuh intinya terakhir itu pastikan semua matanya itu, bagian matanya itu udah nggak ada lagi lipatan besi, lipatan sisa asahan kita. Kalau udah nggak ada lagi itu udah pik gitu. Nah bisa dilihat, kuku saya bisa dilihat. Jadi kalau teman-teman yang noreh atas sama kayak saya, itu pastikan pesonya itu halus bro ya, udah tipis maksud saya, tipis. Bagian dalamnya ini, bagian dalam sini sama sini, sama dekat lipatannya ini. Kenapa? Karena kalau belum tipis itu, kalau pas kita narik kan posisi peso itu kalau kita ambil atas tenggelam semua ke dalam kulit. Nah jadi kalau pesonya ini masih tebal, itu kita nariknya itu serat. Jadi usahakan agak tipis ya, kira-kira nggak terlalu tipis lah. Kalau terlalu tipis nanti rentan patah kan, ketemu kulit yang tebal. Intinya gitu bro ya. Kalau menurut pengalaman saya ngasah peso itu, yang perlu diperhatikan itu bagian dalam harus benar-benar rata, halus, sama sininya dekat lidahnya, siku langsung ke lidahnya. Nah sama matanya ini, arah mata ini yang paling penting, arah matanya. Kalau arah matanya nggak searah, itu mata peso udah nggak enak jalannya. Itu harus benar-benar searah, lidah, mata yang sini sama sini. Oke ya bro, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Cara ini saya nggak bilang ini tutorial ya, bisa dibilang tutorial tapi versi saya. Mungkin mengasah itu kan banyak versi, banyak cara. Kalau cara saya berdasarkan pengalaman saya yang sudah karena saya noreh itu sudah cukup lama, bahkan dari kecil, dari SD sudah dibawa orang tua noreh karet. Jadi sama pisau toreh itu udah nggak heran lagi, bahkan sampai ke cara ngasahnya. Ya mau nggak mau kita harus belajar ngasah ya bro kalau kita noreh. Nah kalau solusi teman-teman ada yang malas ngasah, nah saya sarankan kayak gini nih. Nggak apa-apa bro, kita kerja agak lama, agak ekstra, nggak apa. Yang penting sekali kita ngasah itu tajamnya awet. Kalau mau tajamnya awet ya kayak yang saya bilang tadi, finishingnya tuh harus benar-benar halus semua, rata semua, kena semua bagian matanya, dan pakai batu asahan yang benar-benar keras. Pastikan udah nggak ada lagi sisa-sisa lipatan itu. Nah kalau udah kayak gitu, insya Allah kalau kualitas besinya bagus, itu tajamnya bakal awet itu. Oke bro ya, saya mau lanjut noreh, cuacanya lumayan bagus. Sekian dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ya boleh di subscribe. Kalau sekiranya ada yang kurang jelas, cek di deskripsi nanti. Kalau enggak langsung komen. Sekian ya bro, terima kasih, wassalam.